Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrin Pakaya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas psikologi sebagai landasan pendidikan. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, ada Nur Ain Ermala, ada Nurul Ainun Yanto, dan Nur Aini Eka Putri yang nanti akan menjelaskan setiap poin dari materi pembahasan kami. Oke, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu landasan psikologi pendidikan. Apa sih itu psikologi? Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang memiliki arti jiwa, sukma, dan roh, sedangkan logos berarti ilmu. Psikologi secara harfiah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa seseorang. Psikologi mempelajari mengenai manusia secara umum, baik secara pribadi ataupun lebih khusus. Psikologi sebagai sebuah landasan pendidikan adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan haruslah menerapkan unsur-unsur psikologis. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, karena yang menjadi sasaran pendidikan tersebut adalah manusia. Untuk memahami karakteristik siswa yang bermacam-macam, maka diperlukan psikologi dalam pendidikan. Pendidikan memposisikan manusia sebagai objek dan subjeknya, sehingga sangat diperlukan psikologi sebagai landasan pendidikan. Kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu perkembangan individu dan pendidikan. Dalam perjalanan hidupnya, setiap individu mengalami perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus sejak terjadinya pembuahan hingga meninggal dunia. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada perkembangan individu tersebut ditentukan dengan dua hal, yaitu yang pertama yaitu kematangan atau biasa disebut maturation, dan dua, belajar, yaitu learning. Dalam kehidupan, setiap individu juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan-perubahan secara struktural dan fisiologis jasmania pada diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga dewasa nanti. Perkembangan individu dapat terjadi karena ada dua faktor, yaitu kematangan dan belajar. Sebagaimana telah dikemukakan, perubahan-perubahan dalam perkembangan individu dapat terjadi karena kematangan dan learning. Kematangan adalah perubahan-perubahan pada individu sebagai hasil dari pertumbuhan fisik atau perubahan biologis. Kematangan bukan akibat dari pengalaman, melainkan akibat dari pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan dalam aspek biologis. Sedangkan belajar, menurut Morgan, adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Perkembangan individu pada umumnya mengikuti hal-hal berikut. Yang pertama, individu berkembang secara menyeluruh, dari kepala hingga kaki dan dari pusat badan hingga kaki dan tangan. Yang kedua, perkembangan struktur yang mendahului fungsi. Dalam diri individu, struktur tertentu misalnya tulang atau otot kaki yang akan berkembang terlebih dahulu dibandingkan perkembangan fungsinya untuk berjalan. Dan apabila struktur tulang dan otot kaki sudah berkembang sebagaimana mestinya, maka fungsi untuk berjalan akan berkembang. Demikian halnya perkembangan struktur dan fungsi yang lainnya dalam diri individu. Yang ketiga, perkembangan yang mulai dari bersifat umum hingga menuju ke sifat khusus. Dan yang keempat, perkembangan mental mulai dari konkret ke abstrak, mulai dari kecakapan berpikir apa adanya pada saat ini hingga kecakapan berpikir konseptual yang berorientasi ke masa yang akan datang. Yang kelima, perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada perfektivisme hingga dapat mengerti pendirian atau pandangan orang lain. Dalam usia yang sangat muda, anak akan memandang dirinya sebagai pusat segalanya. Akan tetapi, lambat laun anak akan memahami kondisi objektif akan adanya pendirian atau pandangan dirinya, atau pendirian atau pandangan orang lain. Yang keenam, perkembangan bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri.
Misalnya, berkenaan dengan aturan atau disiplin. Namun demikian, lambat laun anak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang ketujuh, perkembangan bergerak dari absolutisme kepada relativisme. Contohnya, pada awalnya anak akan berpendapat bahwa segala aturan tidak boleh diubah. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangannya, anak tersebut akan melihat kemungkinan-kemungkinan aturan dapat saja diubah. Dan yang terakhir, perkembangan bergerak spiral menuju ke arah tujuan. Contohnya, pengenalan anak kelas 1 madrasah ibtidaiyah akan berbeda dengan anak kelas 1 madrasah sanawiyah mengenai Tuhan. Demikian, itulah yang dapat saya jelaskan pada poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perkembangan individu dan pendidikan. Pada poin pembahasan-pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Ermala dengan NIM 4114210066. Jadi saya akan melanjutkan materi yang berjudul pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Pengaruh hereditas terhadap perkembangan individu. Faktor hereditas. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun fiksi, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen-gen. Menurut teori nativisme yang dipelopori seorang ahli filsafat, Schopenhauer, manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Berdasarkan teorinya, taraf kecerdasan sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Leohlin, Lindsay, dan Spuller berpendapat bahwa taraf inteligensi 75% sampai 85% merupakan faktor keturunan. Contoh pengaruh hereditas terhadap individu. Contoh pada pewarisan kecerdasan atau inteligensi. Seorang yang orang tuanya pintar selalu menjadi juara kelas, maka anaknya pada waktu sekolah juga akan mengikuti kecerdasan orang tuanya. Contoh pewarisan bakat. Seorang yang mempunyai bakat musik dari orang tuanya. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk di dalamnya adalah belajar. Lingkungan dengan aneka ragam kekayaannya merupakan sumber inspirasi dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan budaya bagi dirinya. Lingkungan dapat membentuk pribadi seseorang karena manusia hidup adalah manusia yang berpikir dan serba ingin tahu serta mencoba-coba terhadap segala apa yang tersedia di alam sekitarnya. Contoh pengaruh lingkungan terhadap individu. Contoh, seorang anak yang senantiasa bergaul dengan temannya yang rajin belajar. Sedikit banyaknya sifat rajin dari temannya akan diikutinya sehingga lama-kelamaan dia pun berubah menjadi anak yang rajin. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan saya Nurul Ayunianto. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya terkait dengan materi pengaruh hereditas terhadap perkembangan individu. Nah, pengaruh hereditas perkembangan individu sendiri antara lain yaitu yang pertama dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan fisik. Dalam sumbangan hereditas yaitu antara lain tinggi, bentuk, kerangka, dan struktur badan yang disebabkan oleh pertumbuhan potensi-potensi atau sifat-sifat dalam genes. Struktur dari sistem saraf juga dibentuk oleh pertumbuhan genetis. Sementara dalam sumbangan lingkungan, segenap pengaruh hereditas itu dapat diganggu oleh lingkungan yang abnormal. Yang kedua yaitu dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan mental. Dalam sumbangan hereditas sendiri, yaitu bukti-bukti menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dengan berbagai kapasitas mental, dengan berbagai potensi musik, melukis, menyanyi, berpidato, dan sebagainya.
Sementara dalam sumbangan lingkungan dengan baik yang dibutuhkan untuk perkembangan kapasitas mental pada taraf yang diharapkan. Yang ketiga yaitu dalam bidang kesehatan mental dan emosi, serta kepribadian. Dalam sumbangan hereditas, manusia dilahirkan dengan struktur jasmania seperti sistem saraf, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ yang semua itu menentukan stabilitas emosi serta membedakan kapasitas mental, maka kesehatan mental dan emosi lebih banyak dipengaruhi oleh hereditas. Sementara dalam sumbangan lingkungan, yaitu apabila anak-anak yang berasal dari lingkungan rumah sehat dengan suasana keluarga penuh rasa kasih sayang dan penuh dorongan bagi mereka, maka besar kemungkinannya bahwa anak-anak itu akan memiliki kesehatan mental dan emosi yang baik. Yang keempat, dalam bidang sikap, keyakinan, dan nilai-nilai. Dalam sumbangan hereditas, sikap-sikap, keyakinan, dan nilai-nilai adalah dipengaruhi oleh posisi atau pandangan hidup seseorang. Karena itu, secara tidak langsung, sikap-sikap, keyakinan, serta nilai-nilai adalah dipengaruhi oleh hereditas. Sementara sumbangan lingkungannya, yaitu sikap-sikap, keyakinan, dan nilai-nilai itu kebanyakan berkembang dari kultur di mana seseorang dilahirkan yang kemudian sangat dipengaruhi oleh ego, pribadi, dan belajar. Dalam perspektif hereditas, perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Pertama, bakat. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat tersebut diibaratkan seperti bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Setiap anak memiliki berbagai macam bakat sebagai pembawaannya, seperti bakat musik, seni, agama, akal yang tajam, dan sebagainya. Bakat yang dimiliki oleh anak tersebut pada dasarnya diwarisi oleh orang tuanya, bisa bapak atau ibunya atau bahkan nenek moyangnya. Kedua, sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyangnya terhadap seorang anak dapat berupa fisik maupun psikis. Mengenai fisik, misalnya bentuk hidung, bentuk badannya, dan suatu penyakit. Sementara itu, mengenai psikisnya seperti sifat pemalas, sifat pemarah, pandai, serta gemar bicara. Ketiga, inteligensi. Kecerdasan yang dimiliki oleh orang tua akan dapat menurun pada anak-anak yang dilahirkannya, walaupun anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua sendiri maupun oleh orang lain. Namun sifat kecerdasan orang tua akan tetap menurun, sehingga dapat diketahui berapa tingkat kecerdasan anak-anaknya. Keempat, kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik, khas, dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tak seorang pun dapat memiliki karakteristik yang sama persis walaupun mereka merupakan anak-anak kembar. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologis, kognitif, maupun afektif yang mempengaruhi pola perilaku individu dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sebagai organisasi yang dinamis, maka kepribadian akan mempengaruhi perubahan pola pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Selain dipengaruhi oleh faktor interaksi dengan lingkungan hidupnya, kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetis yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, prinsip-prinsip hereditas, yaitu yang pertama prinsip reproduksi, artinya menghasilkan atau membuat kembali. Dalam hal ini, proses penurunan sifat atau ciri hereditas tersebut melalui sel benih. Kemudian cirinya dalam bentuk nyata, maka anak harus mengulang kembali dari awal pertumbuhan dan perkembangan serta pengalaman yang telah dialami oleh generasi pendahulunya. Yang kedua, prinsip konformitas, yaitu setiap jenis makhluk menurunkan jenisnya sendiri. Dalam hal ini tidak akan melahirkan atau menurunkan sifat-sifat atau ciri-ciri makhluk lain yang bukan ciri atau sifatnya. Prinsip ini termasuk aliran yang menolak bahwa manusia adalah keturunan dari makhluk jenis lain. Yang ketiga, prinsip variasi, artinya setiap individu di samping mewarisi sifat atau ciri umum yang sama, juga mewarisi sifat atau ciri yang berbeda-beda.
Anak yang berasal dari orang tua yang sama, bahkan anak kembar sekalipun, mempunyai sifat atau ciri yang berbeda. Adalah tidak benar bila dua orang manusia mempunyai sifat dan ciri yang persis sama di muka bumi ini. Yang keempat, prinsip regresi filial adalah sifat atau ciri yang diturunkan dari generasi ke generasi akan cenderung menuju ke arah rata-rata. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anak dari orang tua yang sangat cerdas menunjukkan kecenderungan untuk menjadi kurang cerdas daripada orang tuanya. Sebaliknya, anak dari orang tua yang lemah akan cenderung menjadi lebih pintar. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh Kak Nurul Ainunyantu, yaitu materi mengenai pengaruh hereditas terhadap individu. Saya akan melanjutkan materi mengenai teori belajar. Menurut Bidharta, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan maupun pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Definisi ini menyiratkan dua makna. Yang pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Dan yang kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Dari definisi belajar di atas, maka kegiatan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar. Sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Teori belajar merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mampu mempengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Teori ini melibatkan sejumlah aspek, mulai dari guru, peserta didik, metode, media, strategi, dan lainnya. Teori ini bertujuan untuk memaparkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses psikologi atau fenomena yang terjadi dalam diri siswa. Terdapat beberapa jenis teori belajar yang diterapkan dalam pendidikan, yaitu yang pertama teori behavioralistik. Teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar ini, orang yang menguasai stimulus respon sebanyak-banyaknya adalah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan stimulus respon dapat dilakukan dengan ulangan-ulangan. Teori yang kedua yaitu teori humanistik. Teori ini menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Teori humanistik juga berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatan. Menurut teori belajar ini, proses belajar dinilai sukses jika pelajar dapat memahami lingkungan, diri sendiri, dan mengembangkan potensi. Dan yang ketiga adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Proses ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama yang terdapat dalam struktur kognitif. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Teori ini mengutamakan peran dari peserta didik, di mana peserta akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru. Kemudian pengetahuan tersebut dapat didalami sesuai pengalaman dan bahasa sendiri. Jadi kesimpulannya adalah psikologi pendidikan merupakan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang
menjadikan serangkaian sumber